Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tiga materi. Yang pertama penyelesaian SPLDP, yang kedua SPL, yang ketiga itu fantasi dan operasi vektor dan seterusnya. Dan tujuan video ini itu sebagai penyelesaian tugas kuas yang mana diampu oleh Bapak Asmatri, dosen Bapak Asmatri. Langsung saja ya biar tidak terlalu lama, langsung ke video pembahasannya. Pertama, masalah SPLDP. SPLDP proses pembersamaan berperan penting dalam matematika yang biasa disingkat SPLDP adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masingnya berparameter dua, misalnya contohnya variabel X dan variabel Y. Dan ciri-ciri SPLDP sudah jelas terdiri dari variabel. Kalau tiga variabel itu bukan SPLDP lagi, melainkan SPL sudah berbeda. Yang kedua, menggunakan relasi tanda nominal. Yang ketiga, tidak terdapat perkara variabel dalam suatu persamaan. Dalam penyelesaian SPLDP itu terdapat tiga metode. Yang pertama, metode gabungan, metode grafik, dan metode reverse. Misalnya, metode matrik. Dan di dalam penyelesaian metode matrik ini ada dua nanti jalan. Kita bahas di menit selanjutnya nanti. Yang pertama kita langsung ke contoh soalnya ya, menggunakan metode gabungan. Di sini kan sudah ada soal, tentukan nilai X dan Y pada dua bersama dua ini. 4X plus dan Y sama dengan 25, 2X plus 7Y sama dengan 29 dengan menggunakan metode gabungan. Pada pertanyaan jawab pertama, kita cari nilai Y-nya dulu dengan metode eliminasi. Karena koefisien X pada kedua variabel adalah pada kedua. Koefisien X kan ini. Dari KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Dari kedua koefisien variabel tersebut. Cara mencarinya seperti ini. 4, 15, 2, 4, 16. Yang sama mana? Yang sama yakni 4, 8, 12. Tapi yang sama yang paling terkecil yang 4. Jadi menggunakan ketika sudah ketemu KPK-nya yang 4. Lalu kita bagi dengan koefisien tadi, dengan koefisien ini. KPK-nya bagi dengan koefisien X 4, 2. Lalu ketika sudah ketemu hasilnya, selesai dibagi, lalu kita kalikan dengan SPLDP tadi, soal SPLDP. Setelah dikalikan, itu akan menghasilkan 4X plus 3Y sama dengan 25, 4X plus 14 Y sama dengan 58. Setelah ketemu hasilnya, lalu kita kurangi. Nah, 4X dikurangi 4 kan 0. 3Y dikurangi 14Y kan 11Y. 25 dikurangi 58 kan 33. Lalu min 11Y ini pindah ruas ke min 11. Kenapa ini kok min 11Y pindah ruas kok tetap min? Karena min 11 ini kan operasinya ketika dia positif pindah ruas ke kanan dan sama negatif. Karena di sini min 11 itu sama dengan min 11 kali Y, ketika pindah ruas itu tetap min 11. Setelah pindah ruas min 33 lalu dibagi. Min 33 dibagi min 11 dan hasilnya 3. Maka nilai Y ketemu adalah 3. Itu menggunakan cara yang metode eliminasi. Yang kedua, kita
cari nilai X-nya menggunakan metode substitusi karena nilai Y-nya sudah diketahui tadi tiga kan. Kita tinggal masukkan saja nilai Y-nya ke dalam SQL tadi. 4X plus 3 sudah itu kan ada dua, kita hanya pilih salah satu saja dari kedua persamaan tadi. 4X plus 3Y sama dengan 25. Y-nya kan tadi ketemu 3. Sebenarnya kan 3Y ini kan posisinya sama dengan 3 kali Y kan. Karena Y-nya sudah ketemu, kita masukkan nilai Y-nya. Yang 3. 3 kali 3, 9. Terus sudah dikalikan, 9-nya ini pindah ruas. Yang awalnya positif pindah ruas menjadi negatif. Bisa. Lalu kita kurangi 4X sama dengan 16. Setelah ketemu, 4X-nya ini pindah ruas ke sebelah kanan. Seperti kayak tadi. Kan posisinya 4X ini kan sama dengan 4 kali X. Nah, ketika pindah ruas, kali itu diganti bagi sudah. 4, 16 bagi 4. 64 sama dengan. Maka diketahui nilai adalah. Sehingga nilai X dan nilai Y adalah 4 dan 3. Itu menggunakan metode gabungan. Sekarang menggunakan penyelesaian menggunakan metode grafik. Definisi dari metode grafik yaitu cara penyelesaian SPLDV dengan cara menggambarkan persamaannya dalam bentuk grafik pada koordinat kartesius. Langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut. Pertama, kita tentukan koordinat titik potong dari kedua persamaan terhadap sumber dan sumber Y. Kemudian kita gambar grafik dari kedua persamaan pada bidang kartesius tersebut. Kedua, jika kedua garis berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaiannya memiliki satu anggota. Jika kedua garis terletak sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota sama sekali atau disimpulkan dengan nol min. Sedangkan jika kedua garis saling berhimpit, maka himpunan penyelesaian dimiliki yang tidak terhingga banyaknya. Itu secara singkat ya. Maaf, maaf. Tadi ada sponsor sedikit ada. Kita lanjut ke contoh soal ke langsung ke contoh soalnya ya biar tidak terlalu lama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 2X min Y sama dengan 0. X tambah Y sama dengan 3 dengan metode grafik. Yang pertama kita ambil garis 2X min Y sama dengan 0. Titik potong sumbu X. Dan jika kita ingin mencari titik potong sumbu X, maka titik potong sumbunya kita nolkan. Contohnya seperti ini. 2i min Y sama dengan 0. 2i min Y-nya 0 kan. 0 dengan 0. Jadi 2 kali 0 sama dengan 0. Jadi otomatis nilai X-nya sama dengan 0. Berarti titik potong sumbu X adalah 0,0. Lalu titik potong sumbu Y-nya. Jika kita sama seperti tadi caranya. Jika kita mencari titik potong sumbu Y, maka X-nya nolkan. Ini 2X min Y sama dengan 0. 2 dikalikan X-nya kan ini kan mencari Y-nya kan. Berarti otomatis X-nya 0. Dengan Y dengan 0. 2 kali 0, 0. Min Y. 0 kali Y dengan 0. Jadi otomatis Y-nya juga 0. Maka titik potong sumbu F juga 0,0. Nah, karena dilihat titik potong dan kedua titik potong yang sama-sama memiliki nilai yang sama, tentunya nanti kita tidak bisa membuat garis grafiknya. Karena itu, kita tinggal ambil X-nya saja. X-nya yang awalnya itu 0, kita kasih nilai 1. Terus cari nilainya dengan memasuki nilai X-nya tadi. 2X min Y sama dengan 0. 2 sesuai perintah ya.
2. X-nya kan sudah kita jelaskan dikasih 1 karena dengan alasan dua titik sumbu tersebut sama-sama menghasilkan 0,0. Jadi kita kasih nilai 1 di sini. Lalu pindah Y ke ruas kanan. Y, Y ke ruas kanan. A, 2, Y2 kali 1 kan 2. Y-nya pindah ke kanan. Jadi 2 sama dengan Y. Dengan begitu garis melalui titik 1,2. Bila titik garis X tambah Y, yakni 1 tambah 2. X-nya kan 1, Y-nya 2. Jadi ketemu titik 3. Titik potong sumbu X sama dengan ketika kita cari titik potong sumbu X, Y-nya 0 kan. Tadi kan X tambah Y sama dengan 3. Titik kan sudah dijelaskan. Karena ini menjadi titik potong X, maka Y-nya 0 kan. Maka akan ketemu nilainya 3. X-nya 3. Maka titik potong sumbu X adalah 3,0. Titik potong sumbu Y sekarang. Nah, kan ini kan mencari titik potong sumbu Y. Maka X-nya 0 kan. Maka secara otomatis Y-nya 3. Maka titik potong sumbu Y adalah 0,3. Nah, karena sama-sama 0,3, kan sekarang hubungkan semua titik dari garis 2X Y sama dengan 0 dan X tambah Y sama dengan 3. Yang pertama, kita dari Y-nya. Y-nya tadi kan menghasilkan 0,3 ya. Yang mana X-nya 3, maka akan ketemu di sini nih, titik potongnya. Nah, ini pada angka X-nya 1 dan Y-nya 2. Maka dari kedua persamaan di atas akan menghasilkan 1,2 titik potongnya. Penyelesaian SPLDV menggunakan metode metrik salah ya, yang menggunakan metode metrik. Ini kan grafik sekarang metrik. Kita langsung ke contoh soalnya saja biar lebih tepat atau tidak terlalu lama ya. Contoh soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut dengan menggunakan metode metrik. 2x plus Y sama dengan 4, 3x min Y sama dengan 6. Dan sebelum kita mengoperasikan kelengkapan nah, langkah yang pertama kita harus lakukan yakni mengubah persamaan linear ke dalam bentuk matriknya sesuai rumus ini A kali X sama dengan B. Setelah selesai diubahnya persamaan linear ke dalam bentuk matrik, lalu kita tinggal memilih caranya saja menggunakan metode cara inverse cara determinan. Jadi untuk di video kali ini kita akan membahas dua cara tersebut. Yang pertama kita cara inverse. Cara inverse jika kita menggunakan ini harus memakai sifat matriknya terlebih dahulu. Sifat matriknya kan ini ketika kita ingin menggunakan cara inverse maka akan menggunakan rumus ini X sama dengan A inverse kali B. Maka awal itu mencari nilai A pada sifat matriknya yang mencari nilai A inverse-nya. Rumusnya X sama dengan A inverse sama dengan 1/2 min 1 min 1 2 dikurangi 1 dikurangi 1 kali 3. Ini dikali join. Yakni kan ini memang min 1 kan. Ditukar maksud 2 ditukar dengan min 1. Otomatis min 1 dan 3 ini akan berubah menjadi min. Begitu. Yang awalnya 3 dan 1 ini kan tidak min. Ketika dilakukan operasi join, yakni penukaran antara sudut ke sudut 2 dan min 1, otomatis 1 dan 3 ini otomatis menjadi min. Nah, nantinya akan menghasilkan
Ini dioperasikan terlebih dahulu akan menghasilkan min 5. Setelah ketemu 1/5 kali ini kan hasilnya dikali min 1, min 1, min 3, min 2 itu apa? Dengan dikalikan terlebih dahulu. Tapi langsung masukkan ke dalam sifat matriknya, matrik yang awal tadi. Nah, kita masukkan ininya, masukkan hasilnya. Oh, salah. Ini biasanya 4, ini 6. Maaf ya. Itu 4 biasanya. Coba kita lihat soalnya. Maaf ya. Nah, 4 kan. Ini 4. Salah pengetikan nanti. Kita bisa ubah sendiri kan. Ya, setelah selesai, kita kali baru sekali kolom. Yakni baris ini, baris pertama dikali kolom. min 1 kali 4, min 1 kali 6 ditambah dan terus sampai bawah. min 3 kali 4 ditambah 2 kali 6. Setelah selesai dioperasikan seperti itu, kita lanjut ke langkah berikut. Kan ketemu ini hasilnya sudah. min 10, min 3. Kamu kita bagi ini, bagi antara satu dikali antara 1/5 kali min 10 dan 0. 1 kali min 10 sama dengan min 10. min 10 dibagi min 5 sama dengan 2. 1 kali 0, otomatis 5 bagi 5 kan 0. Maka ketemu nanti nilai X dan Y-nya yakni 2 dan 0. Itu cara inversnya. Sekarang lanjut ke cara yang kedua, cara determinan. Cara determinan tetap menggunakan metrik dan langkah awal adalah mencari AX atau cara determinan. Biasanya itu disimpulkan dengan begini ya, determinan A. Bagaimana cara mencari determinan A? Jadi dengan mengkali silang metrik A. 2 kali min 1 dikurangi 1 kali min 3. Maka ketemu hasilnya begini. Ini kan sudah ketemu. Determinannya adalah 5. Lalu kita cari determinan X dan Y-nya. Gitu. Sama juga. Ketika kita ingin mencari determinannya, maka kolom matrik pertama itu diubah dengan kolom matrik kosakta. Kosakta yang tadi, yang 46 itu, diganti seperti itu ketika kita ingin mencari. Dan kita kalikan silang, sama operasinya seperti kita mencari determinan A. Kan ketemu hasilnya ini kan. Lalu, ketika kita ingin mencari determinan Y-nya, maka kolom kedua matrik A itu diganti kolom matrik konstantanya atau hasil tadi 46 kolom hasilnya. Lalu kita kalikan silang maka kita ketemu hasil. Lalu kita menggunakan rumus yang sudah ditentukan oleh cara determinan ini, yakni determinan X itu dibagi dengan determinan A ketika ingin mencari nilai Y-nya. Lalu ketika kita ingin mencari Y-nya, nilai Y-nya, kita harus membagi determinan Y dengan determinan A. Determinan X-nya kan min 10, determinan A-nya min 5. Min 10 bagi min 5 sama dengan 2. Dan determinan Y juga
Determinannya dibagi 5. 0 dibagi 5 kan 0. Maka akan ketemu hasilnya. Kemudian dari hasilnya di atas menggunakan cara determinan adalah 2,0. Dan X-nya 2, Y-nya 0. Langsung ke dari berikutnya. Ini misalnya SPLDV. Dan mana di dalam pembahasan SPLDV ini ada beberapa solusi yang kita jelaskan. Yang pertama, kita menggunakan cara atau solusi menggunakan matrik inverse. Metode inverse, atau balikan biasa disimpulkan dengan A-1. Simbol dari inverse tersebut. Ya, ketika A dikalikan A inverse, itu akan menghasilkan matrik identitas. Meskipun A-nya itu dikalikan dari sebelah kanan, tetap akan menghasilkan identitas. Begitu. Terusnya seperti ini. Ini kan bentuk awal dari matrik yang mana suatu persamaan linear. Ketika kita ingin menggunakan matrik, maka langkah pertama yakni mengkonversi persamaan linear tersebut dalam bentuk matrik. Ini menggunakan cara ini. X sama dengan begitu kita menggunakan inverse, itu tinggal masukkan saja inverse kali A sama dengan matrik identitas. Ketika sebelah kiri dikalikan, otomatis sebelah kanan juga dikalikan. Maka nantinya, dan di ini juga, jika identitas dikali maka itu akan menghasilkan matrik itu sendiri. Apapun itu bentuknya. Dengan langkah yang selanjutnya ya contohnya untuk penyelesaian menggunakan trik inversi. Yang pertama, apa yang saya katakan tadi ya, yang pertama kita konversi terlebih dahulu SPL-nya, sistem persamaan dirinya ke dalam AX sama dengan B, ke dalam bentuk matriknya tadi. Yang kedua, cari A inverse-nya dari matrik A menggunakan OBE. Kalau sahabat-sahabat masih belum paham OBE, sahabat-sahabat bisa melihat di YouTube banyak, yakni mengubah suatu nilai matrik atau angka dalam matrik sesuai dengan apa yang kita inginkan menggunakan operasi-operasi yang kita tentukan, itu OBE atau lebih dikenal dengan operasi baris limiter. Ini dengan konsep matrik A-nya di sini, matrik identitasnya di sini. Matrik identitas itu gimana? Nah, ini matrik identitas. Matrik identitas yang satu segaris di sini 0 itu matrik identitas. Setelah selesai menggunakan OBE ini, maka ketika sudah ketemu hasilnya, inverse-nya berapa, kita langsung menggunakan rumus X sama dengan A inverse. Rumusnya nantinya dikalikan nantinya. Agar sahabat-sahabat tidak bingung ya tentang penjelasan saya tadi. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Yang pertama, ini kan soalnya 2X tambah 4 tambah 2. Terus dan ya, itu kan ada 3 variabel itu. Dan yang satu yang tiga. Sebelum itu kita konversikan terlebih dahulu sistem persamaan linearnya ke dalam bentuk matrik karena ini kan menggunakan metode matrik. Jadi kita konversikan terlebih dahulu menggunakan metode matrik. Seperti ini. Setelah sudah seperti ini, konversi seperti ini matrikanya, ini matriknya atau variabelnya, ini matrik konsentralnya atau B. Lalu kita cari inverse dari matrik A menggunakan. Setelah selesai menggunakan OBE, bagaimana cara menggunakan OBE? Yakni kita lihat terlebih dahulu. Yang harus kita ubah adalah satuan. Dan ini dengan menggunakan bagaimana angka 2 ini. Itu berubah menjadi 1. Ini kan mau diubah ke dalam bentuk identitas. Matrik identitas yang mana matrik A ini kita ubah ke dalam bentuk matrik identitas. Yang mana identitasnya di sini nanti dan hasilnya akan A inverse-nya akan di sini nanti.
Yang pertama kita dua. Dua ini kita ubah menjadi A1 utama. Bagaimana operasinya? Yakni satu setengah kali B1. B1 ini akan berapa? Dua, dua dikali satu per dua. Dua. Dua bagi dua kan nol. Otomatis satu utama kita dapat di sini sudah. Terus satu baris kita kalikan setengah. Sehingga sampai ketemu hasilnya di sana. Yang mana identitas di sini sudah dan hasil dari OBE itu akan kita operasikan karena ini sudah menjadi IMFAS sesuai dengan rumus tadi yang awalnya A dibatasi dengan identitas ketika kita melakukan operasi OBE yang A berubah menjadi identitas yang identitas menjadi A inverse. Setelah kita melakukan inverse-nya kita kalikan sesuai rumus X sama dengan A inverse kali B. B-nya tadi kan metrik konstantanya. Nah, ini metrik konstantanya. Ini metrik A inverse-nya. Kita masukkan metrik konstantanya. Lalu kita kalikan baris kali kolom. Yakni baris kali kolom. Seperti ini. Baris kali kolom seperti apa? Ini contohnya seperti ini. Contohnya, biar sampai-sampai paham juga ya. 2/7 bagi 4. Ini kan baris kolom, berarti otomatis 2/7 kali 4 kan kali 2. 27 bagi per 4. Ketika dikalikan, berapa kali berapa yang keduanya bisa dibagi. Yakni 2 bagi 2. 4 bagi 2 kan 2. 2 bagi 2 kan 0. Otomatis kan tidak bisa dikali. Maka hasilnya 27 per 2. Maksudnya ini. Juga sama, min 11 bagi 4. Berarti kan kali 8. Min 11 bagi 4. 4 bagi 4, 0. 8 kali 4. 8 bagi 4. Hasilnya 2. Min 11 kali 2, min 22. Sama juga 3/4. 3/4 kan kali 10. Kan baris kali kolom kan? Ini kali ini kali ini, dan 3/4 kali ini 4. 3 kali 4, 3/4 kali 10. Berapa kali berapa yang keduanya bisa dibagi? Ya, ini kali berapa? Kali 2. 2 bagi 4, 2. 10 bagi 2, 5. Jadi 3. 3 kali 5. Kali hasil tadi. Kali hasil pembagian dari 2 tadi. 3 kali 5 hasilnya 15. Positif. Kenapa positif? Karena dia tidak negatif. 15 per 2. Terus sampai ketemu hasilnya. Sampai ketemu hasilnya. Begitu. Ini kenapa kok min 1, 2, 2? Karena ini sudah dijumlahkan ini. 27 per 2 ditambah 15 per 2. Kita samakan menyebutnya 2. 27 ditambah 15. 27 ditambah 15 itu berapa hasilnya? Kan begitu kan pertanyaannya. Sebenarnya apa ya itu penyelesaian sebenarnya kan tergantung teman-teman menggunakan cara apa gitu kan. Ketika sudah teman-teman menentukan caranya, kan kita tinggal menyesuaikan apa apa yang kita harus pelajari begitu. Setelah teman-teman itu mengetahui cara yang ingin digunakan, teman-teman bisa langsung mengoperasikannya. Ya, kita tadi kembali ke materi tadi ya. Maaf, maaf, maaf. 27 per 2 kita operasikan ini dijumlahkan. Yang pertama kita mengoperasikan 27 per 2 dengan 15 per 2 karena ini sama-sama memiliki penyebut dan pembilang. Langkah pertama ini kita samakan dulu penyebutnya. Kita samakan dulu penyebutnya. 2
Lalu kita tambahkan 27 ditambah 15 ini berapa? 42 kan? 42 dibagi 2 itu hasilnya nanti 21. Hasilnya 21. Dari kedua tadi dibagi 2 hasilnya 21. 21 kurangi dengan 22. Ini dikurangi ini. 22 hasilnya min 1. Ah, operasi pertama kita ambil samakan dulu. Ambil yang memiliki penyebut, lalu kita samakan penyebutnya, kita tambah. Karena operasinya tambah, kita tambah, hasilnya 42. Jadi 21, 42 dibagi 2, dibagi dengan penyebutnya, hasilnya kan 42. 41. Dikurangi 4, setelah 27 ditambah 15 itu kan 42 dibagi 2 hasilnya 21. 21 dikurangi 22 sama dengan min 1 terus sampai bawah sampai ketemu hasilnya min 1 22. Solusinya ketemu 1 22. Solusi menggunakan aturan Kramer. Contohkan solusinya sebenarnya menggunakan aturan Kramer. Nah, ini dengan simbol sama linear 2x plus 3x dikurangi x kurang 12. Sama, sebenarnya sama sih. Sebelum kita melangkah ke cara selanjutnya, kita mengkonversi terlebih dahulu sistem persamaan linearnya ke dalam bentuk matriknya. Setelah sudah, kita cari AD-nya. Karena ini terdiri dari 3 variabel, kita juga cari AD-nya 3 variabel juga. Yang pertama kita cari A1, ya A1. Bagaimana cara memilih A1 ini? A1 ini kan matrik A, yang awalnya matrik A. Ketika kita ingin mencari A1-nya, kita mengganti kolom pertama. Kolom ininya diganti ke matrik konsentra 12, min 1, min 11, diganti ke sini. Ketika ingin mencari A2-nya, kita mengganti kolom keduanya. Kolom kedua dengan matrik A. Ya kan? Sama juga. Kita ingin mencari A3-nya, kita mengganti kolom 3. Begitu. Setelah selesai kita mencari bagaimana caranya kok sudah seperti ini, yakni dengan sistem arus sudah. Yakni trik A ini kan terdiri dari 3 kolom. Nah, kalau cara arus itu kita mengambil 2 kolom pertama, ini kolom 1 dan kolom 2 kita tulis lagi di sini dengan batasan di garis batas. Nah, terus kita kalikan arus. 2, bagaimana caranya? Jadi dengan mengkalikan arus. Kanan dulu, baru kiri. 2, 2 dikali min 2 kan min 4. Min 4 kan? Min 4 dikali min 1 sama dengan positif 4 ditambah. Kenapa ditambah? Karena arah arusnya ke kanan. Baru ketika arusnya ke kiri, maka pasti negatif. Terus 3 kali min 2 kan min 6. Min 6 kali min 3 sama dengan min 18. Terus min 1 dikali 1, min 1 dikali 1, min 1 dikurangi. Lah, kenapa dikurangi? Karena kiri sekarang, arusnya ke kiri. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali min 1 sama dengan, kan ini kan. 3 kali 1 sama dengan 3. Dan 3 dikali min 1 sama dengan min 3. 3. Loh, ini kok min 4. Oh, ternyata operasinya dari sini dulu. Dari sini dulu.
min 3, 3 kali min 2 sama dengan kan berapa ya? 3 kali min 2 min 6. Min 6. Min 6 kali 1 sama dengan min 6 kali min 1 sama dengan 6. Karena arah arusnya yang ke kiri maka kita kurangi. Nah, terus 1 dikali min 2 sama dengan min 2. Min 2 dikali min 2 sama dengan min 4. Min 4. Terus sampai ketemu hasilnya begini, lalu kita operasikan. Kita kurangi sudah. Begitu. Sehingga akan ketemu hasilnya min 14. Kalau misalnya apa sama habis bingung bisa dijumlahkan sendiri ya. Karena pembahasannya ini masih panjang kan. Terus sama ketika kita juga ingin mencari A1-nya, kita mengambil dua kolom pertama, yakni kolom 1 dan kolom 2. Lalu kita menggunakan sistem arus. Ini mengalihkan bilangan matriknya dengan sistem arus. Begitu. Ketika sistem arusnya itu ke kanan, maka ditambah. Ketika kiri itu dikurangi. Begitu. Sehingga ketemu hasilnya kan seperti ini. A-nya kan min 14. A1-nya min 42 dan A2-nya min 28. A3-nya 0. Setelah ketemu, kita menggunakan langkah selanjutnya, yakni dengan membagi determinan A1 dengan determinan A sama dengan cara sebelumnya. Determinan A1-nya kan min 42, ya, min 42 dibagi dengan determinan A min 14. Min 42 dibagi min 14 sama dengan 3. Maka berarti bisa hitung sendiri di kalkulator aja. Lanjut, X2-nya. Karena ini kan terdiri dari 3 variabel, ya, X1, X2, X3. Ya, untuk mencari nilai dari variabel X2, ya ini dengan membagi determinan A2 dengan determinan A. Dan ini 28 dibagi 14. Determinan A-nya kan nilainya min 28. Determinan A2-nya, determinan A-nya min 14 dibagi min 28 dibagi min 14 sama dengan 2. Jadi ketemu nilai dari X2 sama dengan 2. Lanjut, ketika kita ingin mencari nilai X3, kita membagi determinan A3-nya yang sudah kita ketemu nilainya 0 dibagi dengan determinan A. Nilainya 14. 0 dibagi 14, ya enggak tahu. Maka dari itu, kesimpulannya, HP atau himpunan dari sistem bersama linear menggunakan cara inverse, matrik inverse ini akan ketemu nilainya X1 nilainya 3, X2 nilainya 2, X3 nilainya 0. Begitu untuk cara matrik atau solusi SPL menggunakan kode matrik inverse. Sekarang menggunakan homogen. Jenis solusi SPL homogen. Homogen adalah SPL yang konsisten dalam artian selalu mempunyai solusi. Dan di dalam solusi homogen ini ada dua solusi. Yang pertama, solusi trivial dan solusi non-trivial. Solusi trivial itu adalah solusi tunggal, yaitu ketika tiga variabel memiliki nilai 0, X1 0, X2 0, dan X3 0. Itu masuk kepada solusi trivial. Kalau solusi non-trivial ini, itu adalah solusi lain dari solusi nol tadi. Dalam artian, ketiga variabel ini ada yang memiliki nilai, entah itu satu atau dua, atau tak hingga banyak. Itu secara singkatnya. Ini kok gini PPT-nya ini loh. Contoh, bentar-bentar. Contoh soalnya saja biar lebih cepat waktunya ya. Sebelumnya mohon maaf ya PPT-nya ini berantakan ini tuh. Karena ini sangat terburu-buru buatnya. Langsung saja tentukan solusi dari SPL menggunakan SPL gitu ya. Tentukan solusi dari SPL mungkin. Jadi soalnya ini kan X1 tambah
X1 tambah 2, 2X tambah 3 sama. X1 ini bukan tidak memiliki nilai. X itu sama dengan 1. Ketika kita konversikan sistem persamaan linear ke dalam matrik, seperti ini kan jadinya bentuk A X sama dengan ini. Nah, ini letak perbedaan antara sistem persamaan linear homogen dengan sistem persamaan linear non-homogen. Letaknya itu terdapat pada vektor nolnya ini. Kalau sistem persamaan linear non-homogen itu B bukan nol. Kalau homogen menggunakan vektor nol karena hasil atau konsentrat matrik konsentranya semuanya nol. Bagaimana cara mengkonversi sistem persamaan linear ke dalam bentuk matrik? Mari kita pelan-pelan ya. Ya nih X1, X1. X itu kan sama dengan satu kan, tulis di sini. Ini kan sebelumnya di sini kan terdapat tiga variabel kan, X1, X2, X3. X1, 1, X2 kan tidak ada. Berarti nol di sini. X3, X3, X juga nggak ada nilai. X itu kan sama dengan satu. Oke, kita tulis satu di sini. Sama juga X1, 1, min X2, min 1. X-nya ada, nol. Terus sampai ketemu. Ini kok nol, karena di sini tidak ada X1 di sini kan. Langsung ke X2, nol. Setelah ketemu, setelah ketemu lalu kita OBE pada matrik. Matrik A ini kan yang ini, 1, 0, 1, 1, min 1, 0, 0, 2, 1. Bagaimana cara OBE-nya? Ya ini mengubah matrik A-nya ke dalam bentuk matrik echelon baris produksi atau identitas sebenarnya. Yang pertama yang kita harus lakukan mengenolkan angka di bawah satu utama menggunakan operasi min B1 ditambah B2. Bagaimana caranya? Min B1, min, min. B1 kan satu ini kan. Otomatis ini menjadi min 1 ditambah B2 ditambah baris kedua. Ditambah 1 berarti. Kan min 1 ditambah 1 hasilnya 0. Berhasil berarti. Sebenarnya kalau kita sudah mengoperasikan seperti itu bukan hanya ininya yang dikalikan, tapi satu baris langsung. Seperti ini. Min 1 tambah 1 tadi kan 0. Terus itu min, min 0. Kan B1-nya kan 0. Ketika ditambah min 1 tetap min 1. Sama juga min 1, min 1 ditambah baris kedua 0. Ketika ditambahkan min 1, min 1 ditambah B2 hasilnya min 1 begitu. Terus sampai ketemu hasilnya. Sampai ketemu matrik echelon barisnya identitas. Ini namanya satu-satu kayak tadi. Setelah ketemu lalu kita kalikan. Lalu kita kalikan atau kita kembalikan ke persamaan linear tadi atau matrik awal. Seperti ini. Ini matrikannya. Setelah dilakukan OBE, ini matrik X-nya dan ini matrik vektor nolnya. Kita kaitkan ini secara otomatis. Kita akan menghasilkan nol. Dan ini masuk kepada solusi trik. Karena semua variabel itu bernilai nol. Kita coba contohkan suatu soal yang nantinya akan menghasilkan solusi non-trivial. Untuk soal solusi yang trivial. Dengan solusi dari eksperimen berikut. Di sini kan terdiri dari kali 3, trik kali 3 ya. Barisnya 4. Kalau di 3, nah terdiri dari 4 variabel. Nah, caranya sama. Langkah awal untuk penyelesaian tersebut, kita harus mengkonversikan terlebih dahulu sistem persamaan linearnya ke dalam bentuk matriknya. Karena ini sudah berbentuk matrik, ya kita langsung kalikan saja. Atau kita langsung OBE saja matrikannya sampai nantinya akan menghasilkan matrik echelon baris prediksinya atau identitas. Caranya sama seperti tadi.
OBE. Kalau sahabat-sahabat masih belum paham OBE, mending sahabat-sahabat ini harus belajar terlebih dahulu. OBE itu apa? Banyak di YouTube tutorial-tutorialnya begitu. Kalau sahabat-sahabat yang sudah tidak paham OBE, maka akan sulit untuk memahami penjelasan saya. Karena yang paling penting dari materi yang saya bahas ini pada OBE-nya. Ketika paham OBE, insya Allah sahabat-sahabat itu akan paham nanti terkait dari sekian materi yang saya jelaskan tadi kan. Kita OBE yang pertama kan kita ingin mengenalkan dua dan satu dengan operasi min 2 B1 ditambah 2 begitu. Min 2 B1 min 2 dikali B1 B1 yang kan 1 min 2 dikali min 1 sama dengan min 2 ditambah B2 min 2 ditambah 2 hasilnya akan awal terus satu baris terus dan nantinya akan menghasilkan ini. Karena satu utamanya ini sudah tidak bisa dibahaskan lagi karena ketemu eselon barisnya. Karena sudah ketemu SLB-nya, lalu kita kembalikan ke bentuk awal SPL homogeen tadi. Dalam artian kembalikan ke soal tadi. Nah, kembalikan ke ini. Setelah kita selesai, maka kita tandai saja. Kita lihat dari materi A yang sudah kita OBE ini mana mana bagian yang tidak memiliki satu tab. Berada di mana? Yang ini berada di parabel F3 dan F4. Yang mana kedua parabel ini tidak memiliki satu utama. Karena dari kedua parabel ini tidak memiliki satu utama, maka kita misalkan ubah saja F3 dan F4 dengan parameter. Misalkan F3 ini kita ubah jadi S nanti agar tidak sama nantinya. Tujuannya itu sebenarnya seperti itu sih. F4 sama dengan 7. T, F4 sama dengan T. Lalu kita kalikan. Kalikan bagaimana caranya? Ini seperti ini. Baris kedua, baris pertama. Ini baris pertama ini 1023. Baris pertama kan X1. Karena ini bernilai. Ada satu satu itu sama dengan X1 ketika kita bentuk ke dalam sistem persamaan linear. X1 ditambah X2-nya kan 0, jadi tidak ada. Ditambah 2. 2 X3. Karena 2 ini dimiliki oleh variabel X3. 2 X3 ditambah 3 ditambah 3. Karena 3, angka 3 dari materi ini dimiliki oleh X4, maka ditulis 3x4 sama dengan 0. Tuh. Sama juga baris kedua kan bersamaan sama tadi caranya seperti ini. Nah, ketika sudah ketemu dari baris persamaan tersebut lalu kita ubah persamaan tersebut dalam artian saya pahami korespondensi variabel pertama tadi atau angka pertama tadi itu dijadikan variabel untuk menampung nilai yang sesudahnya. Contohnya seperti ini, hasil perubahan persamaan pertama. Awalnya kan X1 tambah 2 X3 tambah 3 X4 sama dengan 0. Jadi X1-nya inilah yang dijadikan variabel untuk menampung nilai sesudahnya. Yakni apa? Yakni min 2X, min 3X. Kenapa ini kok jadi min? Karena posisinya 2X, 3X ini beda luas nantinya. Jadi, jadilah min 2X, 3, min 3X. Karena positif pindah ruas menjadi negatif. Sama juga dengan perubahan di bawah. Begitu caranya sama. Setelah kita selesai mengubah dari persamaan yang tadi, kita bisa nyatakannya dengan parameter lihat X1, X2, X3, X4. Min 2S, min 3D, S tambah T. Ini kok ST ini kok apa? Kita kembali lagi ke sini. Min 2
X3 dikurangi 3 X4 itu sama dengan min 2 S min 3T. Kenapa? Karena kembali ke tadi ini kan, misalkan kita ubah bukan X3 lagi. X3 itu kita ubah ke S. Variabel S, maksudnya nama variabelnya itu kita ubah ke S. Dan X4-nya kita ubah sama dengan T. Variabelnya nama istilah variabel saja yang kita ubah begitu. Dalam artian min 2S min 3T. Variabelnya saja yang kita ubah. Yang mana X3-nya itu kita ubah ke S dan T. X4-nya kita ubah ke T. Biar nantinya sampai tidak terlalu bingung. Nah, setelah seperti itu, min 2S 3T, S tambah 2T, ST. Kenapa ini kok ST? Kenapa? Karena sama-sama bernilai 1. Dan setelah selesai seperti ini, kita keluarkan yang mana mengandung parameter S dan yang mana mengandung parameter T. Ketika kita ingin mencari nilai parameter S atau variabel S-nya, maka ini kita nolkan. Cara harus kita nolkan. Ketika kita ingin mencari nilai artinya atau ingin mencari parameter artinya, kita buka S-nya nol kan. Jadi, seperti ini contohnya. Setelah kita selesai keluarkan min 2S, S-nya di sini, T-nya di sini. S-nya min 2S, S. Ini kan kolom S, itu otomatis nya nggak masuk. Artinya kolom T, 3T, 2T, kosong karena nih kolom T, S-nya tidak masuk. Nah, misalkan ketemu sudah selesai kita keluarkan menjadi, nah, sesuai nilainya tadi kan, S min 2, min 2 S sama dengan min 2, 1. Variabel 1 ini kan sama dengan 1, 1, 0. Nah, ini dinamakan solusi tak hingga hanya. Ya, sekarang notasi operasi dan sebenarnya kalau materi ketiga ini saya tidak terlalu paham, jujur saya tidak terlalu paham. Tapi bisalah beri gambaran kepada para sahabat untuk lebih mudah untuk memahami materi ini. Kalau hanya terpatok kepada video saya ini, saya mungkin tidak mungkin paham ya, karena yang menjelaskan saja tidak paham. Lebih baik sahabat-sahabat nantinya bisa melihat di video lain. Notasi dan operasi vektor. Vektor adalah objek matematika yang memiliki magnitudo besar dan arah. Biasanya ditulis dengan huruf tebal atau dengan penulisan menggunakan anak panah di atas huruf. Contohnya seperti ini. Contoh gambarnya seperti ini. F sama dengan F. Anak panahnya di atas huruf. Nah, komponen vektor ini dapat ditulis dalam bentuk matrik kolom atau matrik baris. Matrik barisnya seperti apa? Lah, seperti ini nantinya. C, garis di atasnya huruf kan, itu. Lalu, operasi vektor itu seperti apa? Penjumlahan. Jumlah vektor. Jika V dan W adalah sebarang dua vektor, maka jumlahkan V plus W. Ini vektor itu kan dengan menempatkan vektor V. Sehingga titik awalnya berimpit dengan titik terminal V. Vektor ditambah V dinyatakan oleh panah dari titik awal F terhadap titik terminal V. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, sekarang nomor 2, pengurangan vektor. Jika V adalah sebarang vektor 0, maka otomatis dia akan negatif atau min V yang didefinisikan sebagai vektor yang mempunyai besaran sama seperti V. Tapi mempunyai arah yang berlawanan dengan V. Dalam artian min V dan V ini memiliki arah yang berlawanan. Contohnya seperti V-nya ke kanan, min V-nya kiri. Contoh gambarnya seperti ini. Ini kan gambarnya, V-nya ke atas, min V-nya ke bawah.
Yang nomor dua, perkalian skalar. Jika V adalah vektor tek nol dan K bilangan dari tek nol skalar, maka hasil kali KV didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjangnya V. Dan yang arahnya sama seperti arah V jika K lebih besar nol. Dan berawanan dengan arah V jika angkanya min nol. Oh, jika angkanya itu lebih besar dari nol, maka arahnya itu sama seperti arah V. Jika angkanya itu lebih kecil dari nol, maka arahnya berlawanan dengan arah V. Contoh gambarnya seperti ini. Perhatikan vektor min satunya, min satu V-nya. Ini kan mempunyai panjang yang sama seperti V, tapi mempunyai arah yang berlawanan. Jadi min satu V tak lain adalah berarti V, yakni min satu V sama dengan min V. Sekarang perkalian titik atau dot produk. Dot produk perkalian titik dua buah vektor ialah perkalian dua vektor pertama A yang terjadi antara salah satu besar vektor K dengan vektor yang kedua B. Dengan kata lain, pengertian perkalian titik ialah perkalian antara dua vektor yang menghasilkan sebuah skala. Jadi perkalian titik ini adalah dua vektor yang nantinya akan menghasilkan sebuah skala. Contohnya misalkan diketahui dua vektor U dan F. Tentukan perkalian titik antara vektor U dan F. Nah, itu contoh gambarnya. Dengan gambar terlihat vektor U 0,0,1 dan vektor F 0,2,2 serta suhu di antara kedua vektor adalah 45 derajat Celcius. Dengan demikian, berdasarkan rumus perkalian titik, didapatkan hasilnya berikut. Ini hasilnya. Nah, rumus Anda untuk materi ini saya bisa memberi gambaran saja kepada sahabat-sahabat dan bisa melihat di video yang lain yang lebih ahli ya dalam proses vektor, vektor dan lain sebagainya. Lanjut proyeksi vektor ortogonal. Pada proyeksi vektor ortogonal yang menjadi objek proyeksi adalah vektornya, sehingga hasil dari proyeksi vektor ortogonal adalah sebuah vektor yang dapat dinyatakan dalam bentuk koordinat atau bilangan-bilangan dengan arah. Cara menentukan vektor hasil proyeksi dapat menggunakan rumus berikut. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini ketika kita ingin mencari proyeksi vektor ortogonal. Yang kedua, proyeksi vektor B pada vektor A. Kita sudah ditentukan oleh cara untuk mencari B dan vektor A, kita menggunakan cara ini. Misalkan vektor C adalah hasil dari proyeksi vektor A. 4I dikurangi J dikurangi 2K pada vektor B, dan seterusnya. Untuk rumus proyeksi antar vektor pada vektor B menggunakan persamaan berikut. Menggunakan rumus ini. Jadi setiap proyeksi itu memiliki rumus berbeda-beda. Dan ini penjelasan terkait rumusnya. Mana yang kita gunakan. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Dan tujuan pembuatan video ini, ya ini untuk memenuhi tugas kelas saya yang diambil oleh Bapak dosen, Pak Menteri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.